digaji oleh pajak. Begitu, ya. Paham? Nah, makanya di kita ada yang disebut dengan APBN. Apa itu APBN? Anggaran pendapatan. Nah, pendapatan negara dari mana? Dari pajak. Ya, anggaran pendapatan. Belanja. Nah, udah dapat masuk ke negara, dibelanjain lagi. Ya, dibelanjain itu kepada apa? Pada dua hal, kepada barang dan jasa. Gitu, ya. Barangnya apa? Barangnya misalnya belanja jalan tol, bikin jalan tol, bikin gedung, bikin pelabuhan, bikin macam-macam lah. Jasanya apa? Jasa misalnya guru, jaksa, hakim, itu kan jasa semua yang dibayar. Begitu, ya. Maka anggaran pendapatannya apa? Dari pajak. Pajaknya dari siapa? Dari rakyat. Begitu, ya. Dari rakyat tuh ada yang bayar 10.000, ada yang bayar 5.000 karena Anda belanja, ya. Nah, pajak itu diterima oleh negara. Gitu. Diapain pajak itu? Untuk dibelanjakan. Belanjanya belanja apa? Nah, belanja barang dan belanja jasa. Gitu loh. Ya. Belanjanya belanja barang. Itu belanja misalnya bikin jalan tol, bangun gedung, bangun pasar, dan sebagainya. Termasuk menggaji PNS, TNI, Polri, termasuk bikin tank, bikin peluru, belanja peluru, dan lain sebagainya. Itu semua pakai menggunakan duit rakyat. Gaji presiden, gaji menteri, semuanya itu menggunakan duit rakyat, duit pajak. Paham? Ngerti? Nah, ya. Coba Ilham, ngerti nggak? Buka Ilham videonya. Alhamdulillah Ustadz ngerti. Buka videonya. Tahu lagi tiduran apalagi ngopi. Nah, oke, ya. Gitu Imam Haris. Paham? Imam Haris? Ustaz. Bisa dipahami? Bisa, Ustaz. Oke, nah kalau negara ya udah dapat pajak, ternyata belanja negara itu jauh lebih banyak ketimbang pajaknya, ketimbang pendapatannya. Apa yang dilakukan? Minjam, Ustaz. Pinjam ngutang. Nah, itulah yang sering kita dengar, utang negara, utang negara, utang negara. Karena pajak yang harus diterima oleh negara tidak cukup untuk membiayai operasional setiap tahun. Oleh karena itu negara pinjam tanjuk. Itu loh. Paham? Paham. Paham. Ya. Oke, ya, jangan sampai nggak paham tuh tentang perpajakan, ya. Itu baru garis besarnya saja, ya, belum detail-detailnya. Oke. Ahmad Fadil Afif, mana orangnya? Ada nggak? Nggak ada. Ada, Ustaz. Oh, Ahmad Fadil. Itu udah absen belum? Sudah, Ustaz. Ya, oke. Ente ngirimin apa ini? Tentang ini, Ustaz, bisnis Mandalika itu, Ustaz. Geliat ekonomi. Oke. Apa yang Anda pahami dari Grand Prix Motor GP di Mandalika 2022? Jadi apa ya, Ustaz? Dengan dibukanya sirkuit Mandalika itu maka beberapa sektor seperti hotel itu, Ustaz, tempat wisata, tempat-tempat istirahat itu mulai maju, Ustaz, dan meningkat khususnya di daerah NTB Lombok itu, Ustaz. Nah, dengan dengan telah dibukanya sirkuit Mandalika ini, maka bidang Kadin itu, Ketua Kamar Dagang Industri itu berharap
dengan dibukanya sirkuit Mandalika ini, maka akan bisa menunjang sektor-sektor yang lain juga Ustadz, di provinsi lain lah pokoknya. Nah, dengan itu maka diharapkan Indonesia ke depannya itu bisa lebih maju gitu Ustadz, bisa lebih maju dan menumbuhkan kepercayaan kepada dunia luar gitu Ustadz, untuk membangun pariwisata dan sektor-sektor lain gitu. Oke, bagus. Ya, jadi kan negara lebih dijelaskan ya, mendapat uang dari pajak. Betul nggak? Ya, Anggaran pendapatan nih, negara dapat uang nih dari pajak rakyat nih, dari pajak ente-ente dan kita-kita semua nih, ya. Kemudian negara bikin sirkuit tempat balapan, tank di mana? Di Lombok Tengah, di NTB. Nah, kira-kira misalnya habislah 1 triliun lah misalnya, begitu kan? Tapi nggak sampai segitu, sekitar 500 miliar lah. Nah, kemudian dari itu diharapkan ada dampaknya nggak? ada Iya Ustadz. dong, iya dong, kan itu kan investasi kan, ya. Ya, Nah, diharapkan dunia internasional pada datang tuh semua tuh, jago-jago motor Grand Prix tuh, Marquez kemarin gagal, ya, karena jatuh dia kan. Nah, tapi yang lain-lain, Oliveira tuh menang kan. Nah, semua pada datang tuh. Wah, terpandanglah Indonesia di mata internasional. Wih, canggih nih, ininya nih, apa namanya, sirkuitnya Mandalika keren, gitu kan, keren. Nah, yang tadinya hotel-hotel di situ sepi, gak ada yang pada datang kan. Terus apa namanya, penginapan-penginapan sepi, mbok-mbok yang jual jamu juga ya, yang belinya paling 1-2 orang. Dengan orang datang banyak ke situ ya, sampai berapa puluh ribu itu orang datang. Nah, maka jadilah ini sesuatu yang rame. Nah, kalau sesuatu yang rame, apa? Orang pada jualan, begitu. Orang pada jualan. Nah, coba saya pengen tanya sama ente nih, antum semua nih. Itu setelah motor Grand Prix, nah akan ada lagi ini apa? Event besar setara dengan motor Grand Prix, mungkin lebih besar. Apa coba? Ini diselenggarakannya di Jakarta. Formula E Ustadz. Ya, Formula E ya. Formula E, balap mobil Formula E ya. Nah, itu juga sama, jago-jago dunia ntar pada datang. Nah, tentu saja puluhan ribu orang itu akan datang ke Jakarta. Nah, pertanyaan saya, event ini berdampak nggak ke Anda? Gitu. Pertanyaannya, event ini berdampak nggak ke Anda? Berdampak. Coba, apa dampaknya bagi Anda? Kalau diselenggarakan di Jakarta, kita posisinya di sana, kita bisa Ustadz memulai dari bisnis Ustadz. Bisnis apa untuk Anda yang paling memungkinkan? Kan Anda nggak mungkin bisnis hotel dah. Apa yang memungkinkan bagi Anda untuk bisnis? Sama kan bisa. Hah? Sama buat ini orang-orang bisa. Apa? Jualan aqua. Oke, benar, itu yang paling memungkinkan itu. Oke, di mana ente mau jualan aqua? Ya, di tempat keramaian-keramaian, apa yang mungkin Anda jual? Minum. Oke, apalagi? Apa tuh cangcimen? Oh, kacang, kuaci, sama permen. Iya, jual begitu. Ada yang lebih naik lagi sedikit grade-nya. Ada jualan kaos.
gitu. Jualan kaos Formula E gitu, cuman agak sedikit ngemodal gitu. Atau Anda jualan aksesoris Formula E, apa aksesorisnya? Itu kreativitas Anda. Gitu loh. Paham nggak? Nah, itu akan berdampak kepada Anda gitu. Nah, siapa? Ardina. Halo. Ya, Ustaz. Nah, momentum itu apa yang bisa Anda gunakan, manfaatkan? Yang tadi Ustaz berbisnis, Iya, bisnisnya berjualan. gitu. Ah, oke. Ini kan mebel ya. Mebel kan tidak punya hubungan langsung dengan Formula E misalnya. Apa yang Anda lakukan coba? Formula E itu apa sih, Ustaz? Saya nggak tahu beritanya. Ah, Saya nah, belum tahu, Ustaz. oke. Yang udah nggak apa-apa, nggak tahu ya, tidak mengikuti. Pasta gigi Formula E. Oh, beneran. Beneran Ustaz pasta gigi. Bukan. Eh, siapa tuh Formula yang E, jawab tuh? Formula E itu balapan mobil. Oh, Balapan mobil, mobil-mobil sport gitu loh. Kalau motor, nah itu yang paling hebat adalah balapan motor GP, ya. Nah, kalau mobil itu Formula E namanya, gitu ya. mm, mm, mm. Ya, itu Formula E itu balapan mobil terbaik di dunia, gitu. Itu akan diadakan di Jakarta. Orang akan datang berbondong-bondong ke Jakarta, gitu, ya. Tadi saya sampaikan gimana posisi kita, apakah ini negara sudah mengeluarkan uang untuk bikin sirkuit Formula E. Apakah ini berdampak pada ekonomi? Jawabannya iya. Pertanyaan saya untuk Anda adalah, iya, kalau Anda pengusaha hotel, pengusaha restoran, mungkin iya ya berdampak langsung. Atau kayak Anda sebagai mahasiswa, ini apa dampaknya bagi Anda? Pertanyaan saya. Tadi kan udah dijelasin, jual air, jual aqua, iya bisa. Terus apa lagi? Nah, yang paling memungkinkan itu jual kaos Formula E gitu kan? Gitu, ya. Nah, kemudian bagi Artina yang bisnisnya udah established nih, udah established nih. Nah, apa yang harus dilakukan sama Anda melihat orang berkerumun begitu banyaknya? Ini Ustaz, bagikan brosur produk saya. Iya, bagikan brosur produk Ardina gitu. Di mana? Di tempat keramaian orang. Gitu, walaupun nggak ada hubungan langsung Formula E sama sama sofa, nggak apa-apa, nggak masalah. Siapa tahu orang sebetulnya juga dia lagi nonton Formula E, dia pas sebetulnya pengen beli mebel, pas lihat lah ada orang nyebarin ini nih apa brosur mebel nih gitu kan. Nah, oke. Kalau brosur mebel ya, itu kan relatif harus ke modal ya, ngeprint ya. Nah, yang modalnya lebih minim lagi apa? Enggak, untuk Ardina modalnya lebih minim Untuk saya, apa? selain bagikan brosur, mengadakan seminar gratis, Ustaz, untuk Seminar. menawarkan produk saya. Nanti pakai logo Formula E. Oh, mantap, betul. Nah, begitu itu namanya ide kreatif. Ya, mengadakan seminar kayak webinar kayak ya, entah pakai logo Formula E gitu kan. Nah, apa hubungannya ntar Formula E sama mebel? Hubungannya Ah, belum ada keterkaitan sih, Ustaz. belum ada keterkaitan. Nah, dicari ya format-format atau aksesoris Formula E yang itu kaitannya dengan mebel. Gitu. Hmm. Ya, jadi ditempelin tuh apa aksesoris Formula E dengan mebel begitu ya. Oke. Nah, yang kedua adalah strateginya siapa Ardina yang modalnya tidak banyak adalah Anda masuk ke
Instagram atau Facebook ini apa namanya grup-grup Formula E gitu ya, grup-grup Formula E itu Anda masuk aja ke grup-grup itu, biarin aja Anda sebar aja tuh itu apa namanya mebel-mebel itu gitu ya. Nah, pikiran itu sederhana mikirnya, ngitung aja misalnya dari misalnya di Facebook itu grup-grup Formula E itu anggota-anggotanya itu bisa ada yang sampai 50.000 ya. Nah, pikiran sederhana aja, masa dari 50.000 nggak sampai 5% yang lihat produk saya, kan begitu, gitu apa Ardina. Nah, dari 5% yang lihat produk saya ya, masa Allah tidak takdirkan 1% aja, gitu belanja ke saya, gitu alam pikirannya Ardina, ngerti nggak? Iya, Ustaz, paham. Nah, kalau dari 50.000, 5%-nya berapa? 505, Aish, 50. aish. 10%-nya berapa dari 50.000? 10%-nya 10.000. 5.000. 10%-nya 5.000. 5%-nya berarti Oh, 25.000. aish, Gimana sih, Ustaz? 10% dari 50.000 berapa? 2.500. Oh, Ah, sejuta, Ustaz. 50.000 ya, 10%-nya 10.000 gitu ya. 5%-nya itu 5.000 begitu Oh, gitu. Nah, dari 5.000 ya, misalnya 1% aja ya Allah minta supaya belanja ke saya gitu. 1% dari 5.000 berapa? 1.000. Ah, 1% dari 5.000 1.000. 1.000. 500 ya, begitu. Bayangin kalau orang belanja 500 orang kan udah besar, betul nggak Ardina? iya, Ustaz. Betul. Atau kalau 1% masih banyak, 0,5%. 0,5% itu berarti 250 orang. Itu berdoanya sama Allah. Ikhtiarnya baru brosur, sharing foto-foto apa segala macam gitu loh. Berdoanya jangan muluk-muluk, ya Allah 0,5% saja belanja ke saya, ya Allah minta rezeki untuk bantu saya dan keluarga dan juga karyawan-karyawan yang kekurangan. Kan begitu. Ya. Oke. Jadi itu kaitannya event-event nasional yang dibelanjakan dari perpajakan, ya, apa dampaknya bagi kita, apa dampaknya bagi perekonomian. Kalau kitanya diam aja tidak akan berdampak kepada kita, tapi kalau kitanya aktif maka itu akan berdampak kepada kita. Oke, paham? Paham? Halo? Siap, Ustaz. Halo, yang lain mana? Ya. Oke, next. Ini siapa lagi nih? Citra. Citranya sinyalnya memble aja. Ini di mana sih Citra, kan di Jakarta ya? Masa di Jakarta sinyalnya memble aja? Oke. Ini siapa nih jurnal gaya nih? Hadra. Ya, Ustaz. Mana Hadra? Aduh. Oke, Hadra silakan Hadra. Gimana, Ustaz? Ya, apa yang Anda ini kan posting nih? Oh, tentang lawan pekerjaan, Ustaz. Hah? Tentang lawan pekerjaan. Ya, tentang blogger. Apa maksudnya dan apa hubungannya dengan ekonomi? Hubungannya ya Ini mikro atau makro? makro, Ustaz, kayaknya, Ustaz. Hah? Makro kayaknya, Ustaz. Soalnya bahas menyeluruh dia.
bukan Ya. perorangan. Oke. Apa ininya? Apa hubungannya sama ekonomi? Hubungannya itu Ustaz, semakin banyak loker yang dibuka semakin Yang menunjang kencang, perekonomian yang kencang nggak masyarakat kedengeran. sekitar. Yang kencang nggak kedengeran. Semakin banyak lowongan pekerjaan, semakin meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, Ustaz. Gimana? Semakin banyak info lowongan yang dibuka, semakin meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, Ustaz. Semakin info lowongan kerja ya. Semakin banyak lowongan pekerjaan, maka akan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, Ustaz. Bukan lowongan pekerjaannya yang banyak, tapi semakin banyak orang bekerja, semakin sedikit pengangguran, maka secara perekonomian akan semakin membaik gitu Nah, ya. Ustaz. Oke. Jadi perekonomian itu harus semakin berdampak. Misalnya ada motor Grand Prix tadi ya, terus ada ada Formula E misalnya. Tapi saya contohkan ya, misalnya Ardina membuka nge-share ininya produksinya ya. Nah itu misalnya dapat seperti tadi 0,5% lah, dapatlah itu konsumen 250 orang. Nah coba mana Ardina, kalau ada orang mau beli mebel Ardina 250 orang, apa yang Anda lakukan? Itu dalam satu kali penjualan 250 orang. Iya, maksudnya ada eventnya itu kan nanti sekitar bulan Juni ya. Misalnya dalam 2 minggu itu tiba-tiba ada 250 orang belanja ke Ardina karena Ardina sudah nge-share brosur-brosur, atau dalam sebulan ada 250 orang. Apa yang Ardina lakukan? Meningkatkan tenaga kerja produksi, Ustaz. Mulai dari penambahan tukang rangka, tukang jok. Itu dia. Paham nggak tuh? Siapa tadi? Siapa nih tadi yang loker? Siapa loker? Hadra. Ada. Paham, Ustaz, paham. Nah, jadi kalau ekonomi meningkat, ya, otomatis kayak tadi misalnya Ardina jualan mebel, yang pesen 250 orang sebulan nih. Waduh, kan harus kejar target dong, ya nggak? Nggak mungkin Ardina ada orang pesen 250 bilang barangnya nggak ada, Bu, mohon maaf Bu, barang itu udah habis, Bu. Kan nggak mungkin begitu, ya nggak? Oh ya Bu, paling Ibu pesen yang barangnya model X ya. Oke Bu, mohon maaf ya, bisa tunggu 2 minggu Bu, insya Allah kami kerjakan. Insya Allah 2 minggu itu ready dan sampai ke rumah Ibu. Kan begitu. Nah kemudian apa yang dilakukan? Dibukalah itu lowongan pekerjaan di Starjundi furnitur. Kan tentu saja Ardina sudah punya kalkulasi berapa harus gaji dan lain sebagainya, berapa harus lembur. Misalnya gajinya kalau standar 1 juta misalnya. Tapi karena ini lembur, ya sudah, yang overtime-nya, yang jam lebihnya itu malam-malam dikasih juga per jam misalnya 50.000 gitu loh misalnya gitu ya. Itu kan sudah ada hitung-hitungan ekonominya. Nah, maka kesempatan kerja semakin banyak. Orang yang tadinya nganggur di kampung gitu ya, yang tadinya cuma nongkrong-nongkrong pinggir jalan, akhirnya mikir, daripada gue bengong-bengong begini, kerja yuk. Di mana? Di Starjundi tuh, furnitur buka lowongan. Nah, orang pada kerja. Nah, orang kalau dapat kerja, mereka mampu menghidupi keluarganya. Ya, mereka akan berkurang kepada resiko kriminal. Kalau nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, paling jadi tukang begal, ujung-ujungnya tukang copet, gitu kan. Kalau mereka pada kerja,
Ya mereka enggak lah, karena mereka digaji. Mereka tadinya jam nongkrong, mereka duduk di tempat kerjaan kerja, gitu. Paham nggak? Paham, Ustaz. Jadi itu kaitannya antara ekonomi dengan lowongan pekerjaan, begitu. Halo, paham? Halo, Iya, Paham, Ustaz. Ustaz. paham nggak? Ngomong-ngomong aja, orang pada diem aja, dinyalain ininya juga videonya pada diem, be. Hah? Ngerti nggak? Allah, Ustaz. Ngerti. Oke. Citra mana Citra? Oke, Arwan. Arwan, nanti ngirim apa nih? Terlambat lagi ente nih. Malam, Ustaz. Jaringan, Ustaz. Jaringan disalahin, kata jaringan nggak tahu, gue mau kagak jadi masalah katanya. Oke, apa Arwan jelasin apa nih? BUMN. Apa Badan usaha milik negara. Kenapa? Ya. Ya gitu, Ustaz. Ya gitu, kenapa? Coba Anda jelasin apa? Itu ada kan PLN kerjasama itu di perusahaan Weda. Hah? Halo? PT PLN Persero, Ustaz, Ah, mengadakan kerjasama sama PT swasta di Weda, Ustaz, tentang ini, Ustaz. Apa itu nikel? Nikel. Oke. Itu aja, Ustaz. Oke. Nah, ente dekat nggak ke tempat ini, ke Maluku Utara nih? Dekat, Ustaz. Ente di mana, di Ambon atau di Maluku Utara? Maluku Utara, Ustaz. Maluku Utara ente di situ. Yang ada pabrik smelter Veronica ini. Haltim. Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Ente kalau tahu begini, ente belajar lebih serius. Karena di sana itu pasti hukumnya akan memberdayakan putra daerah. Betul nggak? Betul banget, Ustaz. Iya, betul banget itu. Dan itu gajinya pasti akan tinggi di smelter itu. 9 kalau sampai 10, Ustaz. Nah, kalau ente nggak bisa apa-apa, nggak ngerti ekonomi, coba kira-kira ente bakal jadi apa di sana? Pengangguran juga, Ustaz. Paling ente jadi tukang satpam, paling jadi satpam ente di sono. Ente harus jadi Satpam juga manajer. nggak kepake, Ustaz. Hah? Satpam juga nggak kepake, Ustaz. Satpam juga ente belum tentu kepake. Iya, ente harus jadi manajer. Iya dong, harus jadi manajer. Iya, ini kan kampung ente kan? Beda kabupaten, Ustaz. Ah iyalah, beda kabupaten, tapi kan di situ-situ juga kan. Ya, anggaplah kampung ente ini mah kan. Kalau ente kalau datang ke situ ngelamar gitu ya, lobby, putra daerah sini biasanya sarjana. Wah, ekonomi lagi. Berarti ngerti dong supply and demand, mengerti dong ini itu ngerti. Ya ngerti lah. Kalau ditanya yang ngerti bisa menjelaskan apa itu smelter, apa itu nikel. Itu loh. Nah, kesempatan itu Anda harus jadi manajer, harus jadi direktur. Gitu. Jangan di sono itu negara lagi dikeruk kekayaannya, ente bengong aja. Jadi satpam itu kagak bisa. Apalagi jadi manajer, apalagi jadi direktur. Begitu. Ya. Belajar lebih sungguh-sungguh Arwan, kamu nih, ya. Siap, Ustaz. Jangan cuman jadi ustadz doang di sono. Ya, paling ini apa nih katanya lulusannya bahasa Arab nih katanya. Lulusannya bab ngaji udah isi musola aja tuh katanya. Isi musola aja di pojok sono tuh. Isi musola aja tuh di pojok di sono tuh. Jangan begitu. Tapi ente jadi manajer nih, lulusan ekonomi, hukum ekonomi syariah, ngerti ekonomi, ngerti supply and demand, ngerti makroekonomi, ngerti mikroekonomi,
ngerti itu, ngerti ini. Oke, ente cocok jadi manajer nih. Manajer apa? Sumber daya manusia. Ente pegang kekuasaan. Gitu loh. Ini kok gajian sih di sini nih? Ngaji. Begitu bisa perintah orang. Mau jadi manajer, jadi direktur. Kalau cuma ngisi di masjid doang di pojok, bisa merintah apa sama direktur? Nggak bisa. Direktur bisa nyuruh-nyuruh ustadz. Begitu. Ya, Arwan, Siap, Ustad. belajar lebih sungguh-sungguh. Siap, Ustad. Ya, malu-maluin aja. Ente jadi satpam di sana kagak bisa, apalagi jadi manajer. Ya, nanti kalau ente jadi manajer di sana, jadi direktur di sana, nah, siapa orang di sana kasih beasiswa, sekolah sana STIP, Jakarta, benar sekolahnya. Kan begitu. Kasih beasiswa, smelter. Ini beasiswa untuk anak pribumi mana nih? Kok nggak ada? Anda kan bisa melotot di situ kalau ente jadi manajer dan direktur. Kalau ente kagak bisa apa-apa, jadi satpamnya kagak bisa, gimana ente mau nyuruh orang? Gimana mau memajukan umat? Ente itu meski jadi direktur, tapi posisi ente tetap sebagai dai. Gitu. Dai itu nggak harus pakai kopiah kemudian ceramah-ceramah agama, enggak. Anda pegang posisi direktur, posisi manajer, Anda bisa keluarkan kebijakan yang itu pro umat. Begitu. Paham, Marwan? Paham, Ustad. Paham. Nah, belajar yang benar ya, jangan males-malesan. Siap, Ustad. Males mulu nih ngerjain aja udah jam 1 malam, nggak tahu ente lagi ngapain jam 1 malam nih. Lumayan, Bang. Oke, ya. Ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ininya laporannya nanti mulai pekan depan kita belajar teori-teorinya ya. Nah, pekan depan apa namanya ini ya antum laporkan lebih pagi ya. Kecuali nih, oke. Ada manfaatnya nggak dari laporan ini yang ente buat ini? Saya tanya. Banyak, Ustad. Hah? Banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya, Arwan. Yang lain? Ini siapa? Azam ya? Oke, jadi mengetahui ekonomi Indonesia. Terus apa lagi? Selalu update, Ustadz. Selalu update. Siapa nih yang ngomong nih? Ahmad Fadil, Ustadz. Hah? Ahmad Fadil, mana? Baru lagi ke toilet tadi. Ilham, ente nggak pernah bikin laporan nih, Ham? Ustadz, ini Ustadz ketiduran, Ustadz, semalam, Ustadz. Orang udah mau Formula E, orang udah Grand Prix, ente masih tidur. Gimana pemuda Islam ini? Bukan capek perjalanan, Ustadz. Kemarin, Ustadz. Hah? Capek perjalanan, Ustadz. Emang ente jalan dari sini ke Priuk? Enggak. Naik busway. Naik busway tidur, busway dari ujung ke ujung itu busway itu. Ente naik Kampung Rambutan ke Priuk, ente tidur bangun-bangun terus Priuk. Enggak, berdiri, Ustadz. Ya naik ke tengah-tengah, naik ke Kampung Rambutan lah. Gitu, naik Kampung Rambutan, ambil posisi paling pojok, di posisi belakang tidur, ya udah. Bangun-bangun Priuk tuh di ujung di sana. Enak banget tidur, pakai AC lagi. Ya, Ustadz, 3.500. Oke. Yang lain? Bermanfaat nggak? Halo? Ardina? Bermanfaat, Ustaz. Kenapa bermanfaat? Jadi makin termotivasi untuk membangun perekonomian di masyarakat. Oke, jadi termotivasi
Membangun perekonomian di masyarakat. Oke, apalagi yang lain? Imam, Haris. Hadra, Ya, Zat. bermanfaat nggak? Bermanfaat, Zat. Apa manfaatnya? Tahu ini, Zat, apa Menteri Keuangan, Zat. Tahu Menteri Keuangan? Siapa yang Menteri Mengenal. Keuangan? Siapa? Tadi siapa itu? Oh, wakilnya, Zat. Wakilnya tadi saya baca, Zat. Oh, kalau Menteri Keuangannya siapa betulnya? Mbak Siapa, Citra. Zat? Menteri Keuangannya siapa? Siapa ya? Kemarin saya baca, Zat, lupa, Zat. Ibu Sri Mulyani. Oh, Sri Mulyani, Zat. Jangan juga mahasiswa ekonomi nggak tahu Menteri Keuangan. Oke, nah saya minta Anda membuat laporan lebih pagi ya. Oke, untuk membuat laporan ini saya 20 menit ini saya kasih waktu Anda 20 menit ini untuk mencari berita ya. Atau 15 menit ini saya beri kesempatan Anda untuk cari berita. Oke. Insyaallah mulai. Ustaz, berita saya lebih pagi, Ustaz. Hah? Berita saya lebih pagi Ente bukan berita dari satu di ente terlambat itu. Orang udah kemana, ente baru kemana? kirimnya dari sini jam 3 pagi, Ustaz. Itu nggak lagi ngeronda itu mah. Oke ya, coba sekarang kerjakan. Arwan, teman-teman semua kerjakan sekarang ya. Cari berita yang lebih, yang ingat lo bukan berita basi ya. Berita yang hari ini apa? Anda cari, yang baik itu yang bentuknya makro maupun yang mikro. Oke? Baik. Ya. Buku makro yang harus dibeli sudah saya share tuh di Citra, tanya di Citra ya. Anda beli di Bukalapak aja tuh. Ya. Atau di mana kek? Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Out in the flight, a shoulder for the